Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parsa Khalifa, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kali ini akan memberikan gambaran mengenai surga, berdasarkan firman Allah Ta'ala dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keindahan surga yang telah Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang solih, yang belum pernah terlihat oleh mata, mendengarnya dengan telinga kita, dan terbayangkan di dalam hati kita. Dapatkah kita membayangkan tempat tinggal penghuni surga, yang dibangun Allah dengan tangannya sendiri dalam bentuk istana? Bahan bangunannya adalah batu bata emas dan perak sebening kaca. Buah-buahannya lebih lembut dari keju dan lebih manis dari madu. Sungai-sungainya mengalir susu, madu, anggur yang tidak memabukkan, air jernih yang tidak berubah rasanya. Kecantikan wajah penghuninya seperti bulan purnama. Kecantikan bidadarinya tak terbayangkan. Dia mulus, putih, tidak pernah disentuh oleh jin atau manusia, selalu tersenyum dan mengatakan hal-hal yang menyenangkan suaminya. Keretanya adalah unta yang terbuat dari mutiara dan kuda bersayap. Begitu pula tanah dan debunya. Makanan dan minumannya adalah hidangan istimewa yang tak terbayangkan kelezatannya. Kasur dan permadaninya adalah kasur tebal dan sutra halus. Gelas dan piringnya terbuat dari emas dan perak. Sungguh sebuah janji yang tak pernah diingkari oleh Yang Maha Rahman. Apalagi jika Allah menyingkap tirainya dan terlihatlah wajahnya yang mulia sebagai nikmat bagi hamba-hambanya yang beriman. Nama-nama surga. Surga memiliki nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya, Jannatul Firdaus, yang merupakan surga tertinggi derajatnya. Ia terletak di bawah Ars Ar-Rahman. Kemudian Jannatul Naim, yang penuh kenikmatan, Jannatul Aden, Darus Salam, negeri yang penuh keselamatan. Jannatul Mawa, Darul Huldi, Darul Mukomah, Makadu Sidik, Kodama Sidik, dan Al-Maqamul Amin. Di mana letak surga yang dimasuki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama berbeda pendapat tentang letak surga ini. Terkait dengan peristiwa Isra Miraj, kita dapat memahami bahwa surga letaknya di atas. Allah Ta'ala berada di atas semua makhluk ciptaannya, termasuk surga ini. Rangkaian perjalanan Miraj Rasulullah menjelaskan bahwa surga berada di atas langit ketujuh, dan letaknya setelah Sidratul Muntaha. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga aku tiba di Sidratul Muntaha yang diliputi oleh warna-warna yang aku tidak tahu apa itu. Kemudian aku dihantarkan ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Quran, Surah An-Najm, ayat 14-15. Dengan demikian, tempat yang paling dekat dengan surga adalah Sidratul Muntaha. Dan kita ketahui bersama bahwa Sidratul Muntaha berada di langit ketujuh. Pendapat ini juga diperkuat oleh firman Allah Ta'ala, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran, Surah Ali Imran ayat 133. Bangunan surga. Bangunannya terbuat dari batu bata emas dan perak. Adukannya beraroma kasturi yang sangat harum. Kerikilnya terbuat dari mutiara lu'lu dan yakut, dan tanahnya terbuat dari zafaran, seperti tepung putih yang beraroma kasturi. Di antara bentuk bangunannya adalah kuba-kuba indah yang terbuat dari mutiara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang salat sunnah 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah untuknya di surga. Pintu-pintunya. Di dalam surga terdapat 8 pintu. Di antaranya adalah pintu Ar-Royan yang diperuntukkan bagi orang yang saum. Seorang wanita yang rajin sholat 5 waktu dan saum, lalu meninggal sedangkan suaminya ridho, maka ia akan dipersilahkan untuk masuk surga dari pintu manapun yang ia sukai. Pintu-pintu surga senantiasa terbuka. Orang yang sholat akan masuk pintu sholat, yang berjihad akan dipanggil dari pintu jihad, dan yang bersodakoh akan masuk dari pintu sodakoh. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Luas dan lebar pintu surga seperti jarak pengendara tercepat selama 3 hari.
Jarak antara satu pintu dengan pintu lainnya seperti antara Makkah dan Basra. Pohon, tanaman dan naungan di surga. Di dalamnya terdapat pohon yang apabila seorang pengembara itu berjalan di bawah naungannya maka akan memakan waktu selama 100 tahun untuk keluar dari naungannya. Inilah pohon tuba. Tentang nama pohon tuba sendiri diambil dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang berbunyi, di surga itu ada sebuah pohon yang bernama pohon tuba. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan pohon tersebut, buatlah semua keinginan hambaku. Ibnu Abbas berkata, di antara penghuni surga ada yang rindu kangen dengan hiburan di dunia. Lalu Allah mengutus angin dan menggerak-gerakkan pohon tersebut. Kemudian pohon tersebut memberikan semua hiburan yang pernah ada di dunia. Pohon-pohonnya kekal dan buahnya dekat lagi rendah menjuntai, sehingga mudah diambil. Seluruh pohon di surga batangnya terbuat dari emas. Sahihul Jami 5523. Derajat di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga terdapat 100 tingkatan yang disediakan Allah bagi yang berjihad di jalannya. Jarak antara satu tingkat dengan tingkatan yang lain seperti jarak antara langit dan bumi. Maka jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Hadis riwayat Bukhari. Tempat tertinggi di surga adalah Al-Wasilah, yang terletak di surga tertinggi. Ia hanya dihuni oleh seseorang, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungai-sungai di surga. Sungai di surga adalah sesuatu yang pasti. Ia terus mengalir dan tidak pernah berhenti. Terletak di bawah guraf, mahligai, istana-istana dan taman-taman di surga. Sungai-sungai tersebut berupa sungai madu, sungai khamar yang tidak memabukkan, sungai susu, dan sungai air jernih yang tidak pernah berubah rasanya. Sungai-sungai surga memancar dari bagian atas surga, kemudian mengalir turun ke bawah, menuju ke semua tingkatan-tingkatan surga, sebagai disebut dalam hadis sahih. Sesungguhnya Firdaus itulah tempat terbaik dan tertinggi derajatnya. Di atas Firdaus terdapat ars Allah dan dari situ mengalir sungai-sungai surga. Hadis riwayat Bukhari. Mata air surga ada yang bernama Salsabila, yang akan diberikan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, muqarrabin, sedang para abror, orang yang berbuat baik, maka Allah memberi mereka air yang diberi campuran kafur, air dingin yang aromanya wangi, dan zanzabil atau jahe, air hangat yang juga beraroma segar. Quran, Surah Al-Insan ayat 5 dan 17. Mahligai dan istana surga. Mahligai dan istana surga terbuat dari emas dan mutiara terbaik, yang disediakan bagi hamba-hambanya yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang beriman disediakan di surga, istana dari satu mutiara yang berongga. Panjangnya adalah 60 mil. Di dalamnya terdapat pelayan-pelayan. Buah-buahan dan tanaman di surga. Buah-buahan di surga banyak yang serupa dengan buah-buahan di dunia, dilihat dari bentuk dan namanya. Bedanya bahwa di surga buah tersebut tidak layu, busuk, tua atau mengecil dan berkurang sebagaimana buah yang di dunia. Di antara nama buah yang disebut dalam Al-Quran adalah delima dan anggur. Quran, Surah Ar-Rahman ayat 68. Ibnu Abbas berkata, apabila penghuni surga tertarik untuk memetik buah-buah surga, maka buah-buahan tersebut mendekat kepadanya hingga ia dapat mengambil mana yang ia suka. Ia juga berkata, buah-buahan di surga seperti anggur, ia lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih lembut dari tepung dan di dalamnya tidak ada biji. Adapun tanaman di surga setelah benih disebar, maka tumbuh dalam sekejap dan siap panen saat itu juga. Hadis riwayat Bukhari. Makanan dan minuman di surga. Penduduk surga akan dihidangkan makanan dan minuman lezat yang sangat mengundang selera, apapun yang mereka inginkan pasti mereka dapatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penghuni surga akan makan dan minum enak-enak. Mereka tidak mengeluarkan ingus dari hidungnya, tidak buang air besar, dan tidak buang air kecil. Makanan mereka berubah menjadi serdawa yang beraroma kasturi. Hadis riwayat Muslim. Hidangan bagi mereka yang pertama kali adalah daging hati ikan paus,
kemudian disembelihkan baginya sapi, yang makanan sehari-harinya adalah rumput surga. Hadis riwayat Muslim. Adapun tempat makan dan minum mereka berupa gelas dan piring yang terbuat dari emas dan perak. Allah berfirman, dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala bening laksana kaca. Yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya. Quran, Surah Al-Insan ayat 15-16. Angin dan bau surga. Bau aroma surga bisa dicium dari jarak 100 tahun. Ibnu Qayyim berkata, aroma surga itu ada dua macam. Pertama, aroma yang bisa ditemui di surga yang dicium oleh para arwah dan tidak bisa dicium orang-orang lainnya. Kedua, aroma yang bisa diketahui dengan panca indera seperti halnya aroma bunga dan lain sebagainya. Aroma jenis kedua bisa dijangkau seluruh penghuni surga di akhirat kelak, baik dari tempat yang jauh atau tempat yang dekat. Adapun aroma surga di dunia maka ia hanya bisa dicium oleh orang-orang yang dikehendaki Allah, seperti para nabi dan rasul. Aroma yang dicium Anas bin Nadar, saat berjihad sebelum ia syahid, bisa dikategorikan pada aroma jenis ini. Bidadari surga, pesona dan kecantikannya. Bidadari di surga ini digambarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 25, adalah perempuan yang tidak mengalami menstruasi, tidak nifas, buang air kecil, buang air besar, meludah, keluar ingus, dan kotoran wanita dunia lainnya. Selain itu hatinya suci dari akhlak buruk, lisannya dijaga dari kata-kata kotor, cintanya suci karena hanya tertarik kepada suaminya. Demikian pula pakaiannya suci dari najis dan kotoran. Dalam surah Ar-Rahman ayat 70, Allah berfirman bahwa di surga terdapat bidadari yang baik akhlaknya lagi cantik parasnya. Terkumpul kecantikan lahir dan batin pada bidadari surga itu. Sementara dalam surat Ar-Rahman ayat 72, dikatakan bahwa rumah para bidadari surga itu terbuat dari mutiara. Bidadari-bidadari surga yang kulitnya putih bersih itu menyiapkan diri untuk suami mereka. Mereka pun hanya keluar untuk berjalan-jalan di kebun dan taman surga, seperti para putri raja. Bidadari surga berdasar surat An-Naba 31-33, digambarkan perumpamaan mereka berbadan indah dan diciptakan dengan umur sebaya pada usia puncak kematangan sekira usia 33 tahun. Mereka adalah gadis-gadis yang diciptakan selalu perawan, yang sama umurnya dan tidak pernah tua. Dalam surat Al-Waqiah ayat 35-37, Allah berfirman bahwa bidadari surga adalah wanita yang diciptakan secara langsung, tidak melalui proses kelahiran, dan belum pernah ada di dunia sebelumnya. Selain itu, para bidadari di surga itu diciptakan dengan bentuk dan sifat yang paling sempurna dan tidak dapat binasa. Hubungan intim di surga. Dalam menafsirkan firman Allah yang berbunyi, sesungguhnya penghuni surga itu bersenang-senang dalam kesibukan. Quran Surah Yasin, ayat 55. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Al-Auza'i dan Muqatil berkata, kesibukan mereka adalah dengan menggauli istrinya. Hadis dari salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang meriwayatkan kisah pertemuan Nabi dengan seorang pria ahli kitab. Pria tersebut berkata kepada Rasulullah, "Wahai Abul Qasim, nama kunya Nabi, engkau mengatakan bahwa ahli surga akan makan dan minum." Rasulullah SAW pun membenarkan hal tersebut, bahkan menjelaskan dengan lebih detail. "Iya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kamu sungguh akan diberi kekuatan 100 lelaki dalam hal makan, minum," jelas Rasulullah SAW. Abu Umamah berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah penghuni surga melakukan hubungan suami istri? Beliau SAW menjawab, penis yang tidak pernah lemas, syahwat yang tidak pernah padam dan jima demi jima. Said bin Zubair pernah berkata, sesungguhnya nafsu syahwat penduduk surga mengalir dalam tubuhnya selama 70 tahun. Selama waktu itu ia merasakan kenikmatan yang tiada taranya, dan tidak terkena kewajiban mandi jinabat. Mereka tidak merasakan loyo, atau kekuatannya menurun. Justru hubungan seksual mereka mencapai kenikmatan dan kepuasan. Pemandangan lain di surga.
Para penghuni surga akan dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Lihat firman Allah pada surat Al-Kahfi ayat 31. Ranjang dan sofa di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya bagi setiap orang mukmin di surga, disiapkan kemah dari suatu mutiara lu'lu yang berongga. Tingginya 60 mil, di dalamnya terdapat keluarganya, dan orang beriman berjalan mengelilingi mereka. Sebagian mereka tidak bisa melihat sebagian yang lain. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Allah Ta'ala berfirman, mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan, dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli. Quran Surah At-Tur ayat 20. Pelayan di surga. Yang senantiasa sibuk melayani para penghuni surga adalah Wildanun Muholadun. Mereka adalah anak orang-orang muslimin yang meninggal sewaktu kecil. Allah Ta'ala berfirman, mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda dengan membawa gelas, cerek dan sloki, piala, berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Quran Surah Al-Waqiah 17-18. Pasar di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh di surga ada pasar yang didatangi penghuni surga setiap Jumat. Bertiuplah angin dari utara mengenai wajah dan pakaian mereka hingga mereka semakin indah dan tampan. Mereka pulang ke istri-istri mereka dalam keadaan telah bertambah indah dan tampan. Keluarga mereka berkata, demi Allah, engkau semakin bertambah indah dan tampan. Mereka pun berkata, kalian pun semakin bertambah indah dan cantik. Hadis riwayat Muslim. Dan salah satu kenikmatan manusia adalah berjumpa dengan saudara dan teman-teman akrab mereka, saling menyapa, menanyakan keadaan, saling bercanda ringan, saling curhat. Ini menimbulkan kebahagiaan dan kenikmatan, apalagi sudah lama sekali tidak bertemu. Maka di surga juga disediakan kenikmatan seperti ini. Dijelaskan dalam fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah, pasar di surga adalah tempat bertemunya kaum muslimin satu sama lain supaya bertambah kenikmatan. Merasakan kelezatan saling berbincang-bincang, dan saling mengenang apa yang terjadi di dunia dan membicarakan apa yang mereka dapatkan di akhirat. Mereka bertemu setiap Jumat sebagaimana pada hadis, agar mereka bisa saling berjumpa satu sama lain. Demikianlah ahli surga, sebagaimana jika kita bertemu dengan kawan lama dan berkumpul, reuni, maka sangat terasa nikmat dan bahagia jika kita mengenang masa-masa lalu yang indah, misalnya masa-masa ketika merintis dakwah, masa-masa ketika belajar bersama dan menjalani kehidupan bersama. Ada pendapat yang menyatakan bahwa tidak ada jual beli di surga, yang ada hanya barang dagangan yang bisa diambil semaunya. Ini juga merupakan kenikmatan walaupun sebenarnya mereka bisa meminta apa yang mereka inginkan di surga. Karena ada orang yang hobinya belanja, maka kenikmatan itu juga ada di surga. Allah Ta'ala berfirman, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap, dipandang, mata dan kamu kekal di dalamnya. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 71. Dan Allah Ta'ala berfirman, mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya. Quran Surah Qaf ayat 35. Yang pertama kali masuk surga. Yang pertama kali masuk surga adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Kelompok pertama yang akan masuk surga tanpa hisab berjumlah 70.000 orang. Mereka saling bergandengan tangan hingga masuk surga semuanya. Wajah mereka seperti rembulan saat purnama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa mereka adalah orang yang tidak meruqyah dan tidak minta diruqyah, tidak melakukan tatoyur dan hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun 3 orang yang pertama kali masuk surga adalah Syahid, seorang hamba yang tidak disibukkan oleh dunia dan taat kepada Rabb-nya, dan orang fakir yang memiliki tanggungan namun ia menjaga diri dari meminta-minta. Hadis riwayat Ahmad. Orang-orang miskin akan masuk surga terlebih dahulu dari orang-orang kaya, karena mereka tidak memiliki sesuatu untuk dihisab. Selisih waktu antara keduanya adalah 40 tahun. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Qayyim menyimpulkan,
bahwa tidak semua penduduk surga yang pertama kali masuk surga akan lebih tinggi kedudukannya dari yang terakhir. Boleh jadi, yang terakhir kali, mendapatkan derajat yang lebih agung. Semisal orang kaya yang pandai bersyukur dan bertakarub kepadanya, dengan berbagai kebajikan dan sedekah. Ia lebih tinggi dari orang fakir, karena sang fakir tidak mampu berbuat sebagaimana yang diperbuat olehnya. Hadiul Arwah, Ibnu Qayyim. Orang yang terakhir kali masuk surga. Kisah orang terakhir masuk surga ini seperti dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Penghuni surga paling akhir tersebut adalah seorang laki-laki yang keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Seorang laki-laki yang mulanya dia adalah penghuni neraka, namun, keluar dari neraka setelah menjalani segala siksa untuk meleburkan segala dosanya di dunia. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya ke surga. Dengan keadaan merangkak, laki-laki tersebut berusaha mendekati surga namun tetap khawatir bahwa surga telah penuh. Wahai Robku, aku mendatangi surga, tapi sepertinya telah penuh dengan orang-orang, katanya lagi. Allah tetap meminta laki-laki itu masuk surga, kemudian berfirman padanya, pergilah engkau dan masuklah surga, karena untukmu surga seperti dunia dan 10 kali lipat darinya. Sambil merangkak, laki-laki itu berpikir bahwa Allah tengah mengerjainya. Wahai Robku, apakah engkau mengejek dan menertawakan aku? Sedangkan engkau adalah Rabbul Alamin. Itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu, Allah berfirman pada laki-laki tersebut, aku sedang tidak mengejekmu, akan tetapi aku maha kuasa melakukan segala sesuatu yang kukehendaki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian sahabat Parsa Khalifa, gambaran surga yang sungguh-sungguh membuat setiap manusia mendambakannya. Semoga kita semua dijadikan hamba-hamba pengikut Rasulullah yang akan mencium bau surga dan hidup kekal di dalamnya. Amin amin ya robbal alamin. Untuk menonton cerita-cerita menarik lainnya, silakan lihat video-video kami. Semoga bisa menjadi bagian dari amal jariah kita untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Subscribe, like and share bila kalian suka dengan video-video kami. Terima kasih. Jazakallah khairon kasiron.